Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ar-rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-26 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan kesempatan untuk beribadah sampai di hari ke-26 di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua tetap semangat mengencangkan ikat pinggang, memburu kemuliaan penghujung Ramadan ini yang belum tentu ditemukan di tahun berikutnya, dengan perlombaan kita akan ajal yang boleh jadi kapan saja bisa menjemput. Pun demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan hingga di hari ke-26 ini. Saudara-saudariku, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dan begitu menentukan apakah ibadah siam yang kita tunaikan dan telah kita tenun dengan lelah dari hari pertama setidaknya sampai hari ini mendapat penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasar keterangan firman Allah di Al-Qur'an, penjelasan Rasulullah dalam hadis-hadisnya, atau boleh jadi kita masih terus berjuang untuk bisa mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa indikator keberhasilan siam seseorang dalam narasi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW? Itu yang akan kita coba turunkan dalam pembahasan Aku Suka di episode ini. Baik, dengan cepat kita berikan keterangan indikator keberhasilan puasa atau ibadah siam Ramadan. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, hal yang paling menarik dari uraian Al-Quran ialah senantiasa memberikan satu informasi secara terukur, lengkap, simultan, dan yang paling luar biasa, dan ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran, tidak pernah menyisakan celah dalam keterangannya. Diberikan sebuah perintah, disampaikan dengan jelas cara mengeksekusinya, disampaikan tantangannya, solusinya, persoalan-persoalan yang mungkin terjadi saat penunaiannya, plus demikian pula ukuran keberhasilan dalam penunaiannya. Lalu dirinci dalam hadis-hadis Nabi SAW dan bisa diamati pengamalan tersebut dalam proses ibadah yang pernah ditunaikan oleh umat di masa Rasulullah SAW sampai ke kita dalam era saat ini. Baik, kita turunkan pertama dalil dasar tentang indikator keberhasilan siam Ramadan dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah dalam rangkaian ayat puasa di akhir ayat 183 plus akhir ayat 185. Kita mulai dulu dengan cepat pada bagian pertama, ayat 183 di surah yang kedua, surah Al-Baqarah, sebagai dasar kewajiban siam Ramadan yang kita tunaikan. Baik, mari kita baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Duhai seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo dipakai rumus gramatikalnya. Baik dia tengah merasa dekat dengan Allah, ataupun merasa standar saja, ataupun sedang jauh dari Allah karena perbuatan maksiat yang pernah ia kerjakan, tapi ia masih merasa beriman. Maka dipanggil dengan huruf yang sama, ya. Ayyuha, aku tegaskan kepadamu, aku ingatkan, hei seluruh pemilik iman tanpa kecuali. Kutiba alaikumus siyam, mulai sejak ini diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu pun memiliki kewajiban yang sama untuk menunaikan ibadah puasa itu. Perhatikan ujung kalimatnya, la'allakum tattaqun. Ya. La'allakum
tattaqun. Kita pernah elaborasi ini dalam edisi yang sangat lampau dan sekarang kita pertajam turunannya. Tattaqun. Perhatikan baik-baik. Tattaqun. Apa tujuan dari ibadah siam Ramadan saat diperintahkan itu? Kata Allah, tidak ada yang lain kecuali puncaknya agar kalian bisa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan fokus sejenak pada kalimat ini, takwa. Yang diungkapkan dengan kata tattaqun disebutkan setidaknya 19 kali dalam Al-Qur'an. Disebutkan 19 kali dalam Al-Qur'an. Kata tattaqun. Teman-teman sekalian, umumnya dalam terjemahan, kalimat ini selalu diterjemahkan dengan satu makna, takwa. Agar kalian bisa meningkatkan takwa, agar takwa kalian bisa meningkat. Intinya mengerucut pada kalimat apa? Takwa. Nah, sekarang, untuk menemukan pemahaman takwa ini, yang dalam bahasa Arab dituliskan seperti ini, at-taqwa. Ya, bahkan nanti dalam narasi Al-Quran pun kita temukan kalimat ini. Ya, misal kita lihat di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 ketika Allah menyampaikan keterangan tentang ibadah haji. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dituliskan kalimatnya seperti ini, at-taqwa. Ya, jadi kalau kita tuliskan takwa ini dalam tulisan Latin, termasuk dibaca dalam bahasa Indonesia, ini padanannya dalam bahasa Arab. At-taqwa dituliskan seperti ini. Baik, sekarang kita turunkan dengan pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa Allah tidak mengatakan begini? La'allakum tahsuluna 'ala taqwa. Ya, dengan puasa itu diharapkan kalian mendapatkan takwa. Langsung kalimatnya menggunakan ini. Kenapa bentuknya menggunakan seperti ini? Bentuk fi'il mudhari' dan berbentuk jama menunjuk kepada objeknya. Ya, tattaqun ada waw dan nun rumus cepatnya, ya. Langsung menunjuk pada al-af'alul khamsah, ya, 5 khusus terkait dengan fi'il, ya. Alamatnya thubutun nun, tetapnya nun di akhir tidak berubah. Ini menunjukkan salah satunya makna jama. Wawnya jama, teman-teman sekalian, secara singkat. Ya, kalau ingin cepat, kalau ada un di ujungnya bentuknya jama'. Untuk menemukan rahasia itu, kita harus turunkan dasar derivasinya dengan pendekatan ilmu sharaf. Dan untuk menemukan ini, kita akan cari dengan pendekatan ilmu lughah. Mari kita terapkan kaidah ilmunya. Saya turunkan dulu ini, tattaqun bentuknya begini. Tattaqun. Bismillah. Tattaquna. Demikian. Asal katanya terambil dari kata ittaqa. Seperti ini. Ittaqa. Ini infinitifnya. Kata kerja asalnya fi'il madhi'nya. Kalau kita derivasikan, kita tasrif ya dengan kaidah ilmu sharaf, ittaqa yattaqi. Ya, tattaqi tattaqun. Seperti ini. Ittaqa yattaqi tattaqi, karena kata kerja, ya, kata kerja menunjuk pada yang kedua, engkau, kamu, maka menggunakan tattaqi ditambah waw dan un dengan nun di ujungnya menjadi tattaqun begini. Belum selesai. Ittaqa ini pun kalau kita gali lagi dari dasar kata yang menjadi akarnya, ya, akarnya kita teruskan, sharafnya kita perdalam lagi, nanti kita terapkan kaidah ilmu bahasanya. Ini berasal dari akar kata waqa asalnya. Waqa yaqi wiqayatan, ya, waqa demikian. Lalu mendapatkan penambahan alif plus ta. Demikian. Asalnya waqa ditambah dengan ini alif plus ta. Kalau kita rumuskan, sabar sedikit ya, sabar sedikit. Saya mempelajari ini lebih daripada 25 tahun.
Ya, Anda cuma 25 menit menyimak ini, ya, saya harap bisa bersabar, insya Allah mendapatkan hasil yang manfaat. Waqa ditambah alif dan ta, maka menjadi begini, hamzah, waw, ta, qaf, alif. Ya. Yutaqa, seperti ini. Yutaqa. Ya, wazan ifta'ala. Perhatikan baik-baik. Yutaqa. Maka untuk menyingkat, ya, diidghamkan, disatukan wawunya ke ta seperti ini, maka dibuang ini, teman-teman. Maka ditandai dengan tasydid menjadi begini. Ittaqa. Ya, ittaqa yattaqi. Kembali ke sini. Ya, ittaqa yattaqi. Saya urai kembali. Kalimat tattaqun dasarnya dari kata tattaqi ditambah un menjadi tattaqun. Kata tattaqi dasarnya dari kata ittaqa. Kata ittaqa asalnya dari kata waqa. Kata waqa ditambah alif dan ta menjadi yutaqa. Alif yang diletakkan di awal di sini, kemudian ta'nya diletakkan di pertengahan, ya, setelah huruf waw, yutaqa. Kemudian disatukan waw ke sini ditandai dengan tasydid menjadi ittaqa. Apa pentingnya saya jelaskan ini? Sekarang fokus baik-baik. Akar kata dari kalimat ini, akar yang paling utamanya waqa, yang berarti penjagaan, pemeliharaan, perisai. Penjagaan, pemeliharaan, perisai. Karena itu dari sini ditemukan kata masdarnya waqa, yaqi, wiqayatan, waqyan, ya, wa wiqayatan, seperti ini. Al-wiqayah, wiqayah. Yang berarti perisai, penjagaan, pemeliharaan. Ada peribahasa dalam bahasa Arab mengatakan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah, merawat, menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya, al-wiqayah. Fokus baik-baik. Jika kita tambahkan dari kata kerja asal ini alif dan ta awalan, ya, dan sisipan di tengahnya ini disisipkan oleh kita, maka fungsi alif dan ta ini dalam kaidah ilmu sharaf itu punya 3 arti. Bisa al-ishtirak, bisa al-ittikhadz, bisa at-takhyir. Yang paling sesuai kalau Anda mengaji di ilmu sharaf untuk menerapkan kaidah ini, maka kita bisa ambil dengan terapan al-ittikhadz. Ittikhadz itu mengambil fungsi dari asalnya. Ya, jadi diambil fungsi akar kata awalnya diterapkan dalam konteks yang akan disampaikan. Contoh begini, ya. Ini dari kata waqa artinya menjaga, ya. Memelihara, punya perisai. Lalu saya terapkan alif dan ta, ya, untuk menerapkan fungsi ittikhadz seperti ini. Mengambil sesuatu dari fungsi asalnya. Saya katakan ittaqa. Sambung dengan kalimat ittaqal jundiyu, misalnya ittaqal jundiyu, ya, seorang tentara mengambil perisai, ya, mengambil perisai dipakaikan pada dirinya, ya. Jadi dari kata waqa ditambahkan alif dengan ta untuk menunjukkan makna mengambil sesuatu dari asal katanya. Asal katanya waqa berarti perisai, memelihara, menjaga. Ittaqa mengambil perisai atau penjagaan diterapkan pada badannya, diterapkan pada dirinya. Nah, dari kata ini, kalau sudah kita paham asal katanya, kita jadikan ke dalam bentuk kata kerja kedua, ya, setelah itu dibentuk jamak. Waqa dari wiqayah, perisai, penjaga, pemelihara. Ittaqa mengambil perisai untuk dikenakan, untuk dijaga, ya, untuk jadikan pemeliharaan dalam diri kita. Tattaqi, kamu mencoba untuk mengambil perisai, kamu terapkan pada dirimu untuk memelihara, menjaga dirimu. Kalau banyak, tattaqun, kalian. Kalau enggak kita batasi, jadikan umum, tattaqun saja. Jangan batasi yang ada di masjid saja, yang ada di rumah saja, yang ada di kantor saja. Kita buat umum, tattaqun. Maka artinya secara spesifik kalian berusaha mengambil perisai untuk diterapkan pada dirimu agar menjaga, memelihara engkau dalam kehidupan.
Nah, maka kalau kita ingin tarik kalimat ini, teman-teman sekalian, kepada konteks ayat puasa, seakan-akan ada isyarat menunjukkan kepada kita, orang yang menunaikan puasa itu ketika diperintahkan oleh Allah, tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, diharapkan dengan latihan puasa itu dia bisa mengambil perisai, ya, mengambil sebuah penjaga, diterapkan pada dirinya seperti ia saat berlatih menunaikan puasa itu untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik, perisai ini diisyaratkan oleh Nabi. Ya, dalam hadis beliau dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari di Kitabus Shiyam, nomor hadis yang pertama itu. Kata Nabi, as-siyamu junnatun. Masih ingat uraian kami di awal-awal pertemuan yang lalu? As-siyamu, fokus. As-siyamu junnatun. Masya Allah. Di ayat ini, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siyam, ujungnya la'allakum tattaqun. Di hadis Nabi, as-siyamu junnatun. Kata Nabi, kalau puasamu benar, maka puasa itu akan melahirkan perisai, yang perisai ini akan melindungi kamu, menjaga kamu, memelihara engkau dari segala perbuatan maksiat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat puasa kita benar-benar berlatih untuk mendapatkan perisai itu? Coba silahkan cek. Ya, saat ini kan kita sedang puasa, ada dorongan untuk berdusta, tiba-tiba mental, nggak mau sedang puasa. Ya kan? Ada dorongan untuk melihat maksiat, nggak mau sedang puasa. Ya kan? Ada dorongan tangan untuk berlaku yang kotor, nulis status yang tidak baik, bikin hoax, nulis celaan kepada orang. Ya, maka hati Anda akan berkata, kalau puasanya benar, karena kalimat Nabi-nya, kalau puasanya benar, as-siyamu, jika puasa itu ditunaikan sesuai ketentuannya, alif lamnya dibaca, ya, sesuai aturannya, junnatun, maka ia akan melahirkan perisai yang tak tampak. Jika puasanya benar, maka tangan akan mencegah, ya, mata akan mencegah, telinga akan mencegah dari semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat yang menjadikan semua fungsi tubuh mencegah ini? Junnah, perisai yang tak tampak tadi. Jadi Anda bayangkan kalau 30 hari dilatih, latihannya benar, itu kata Allah, tattaqun, kamu pasti punya perisai itu. Kamu punya wiqayah dalam dirimu. Sehingga keadaan saat kita puasa, auranya bisa diterapkan pasca puasa. Itulah sebabnya kalimat yang menggunakan fi'il mudhari. Nih, ada tak di depannya. Masih ingat rumus fi'il mudhari? Anita. Ya, anita, hamzah, nun, kemudian ya dan ta. Anita, sepanjang ada 4 huruf ini, hamzah, nun, ya, ta, maka maknanya mudhari setidaknya punya 3 pendekatan dalam bahasa Inggris. Present, continuous, and future. Sekarang, terus menerus, nanti, sampai kapanpun, future, sampai ke masa depan, sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini kalimat indah dalam Al-Quran. Orang yang benar puasanya itu kata Allah, jangankan saat puasa, jadi bukan saat puasa saja indikator keberhasilannya. Bukan saat puasa nggak korupsi, saat puasa nggak bikin hoax, saat puasa nggak mencela, ya. Saat Ramadan libur maksiat, saat Ramadan libur kriminal, ya. Bukan saat itu saja, tapi nanti nilai Ramadan ini bisa diterapkan pasca puasa. Karena itulah ketika Allah menggunakan fi'il mudhari dalam firman-Nya menyebutkan tattaqun, ingin memberikan isyarat jangan dilihat keberhasilan puasa saat itu ditunaikan saja. Nanti lihat ya progresnya. Lihat bagaimana progresnya. Apakah hari pertama masih bertahan di hari kedua sama dengan hari ketiga, demikian hari keempat sampai hari ke-26. Cek. Amal soleh masih bagus? Meninggalkan maksiat masih dilakukan? Ya, tinggalkan maksiat, kerjakan amal taat. Ketika ini bisa kita kerjakan dengan konsisten, belum selesai waktunya. Lihat pasca Ramadan. Begitu pasca Ramadan, aura ini masih kita dapatkan. Jadi lebih baik. Maaf, telinga jadi punya kontrol yang hebat. Ya, pada maksiat sudah nggak mempan. Mendengar sesuatu yang buruk, gibah, nggak suka. Mata melihat tayangan yang nggak bagus, sudah nggak suka. Nah, kalau Anda mendapatkan itu, jadi tanda pertama bahwa puasa kita dinilai berhasil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dinilai berhasil.
tinggal kita jaga sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika setiap taklim dibuka, bahkan setiap khutbah Jumat, Nabi kan sering mengutip Ali Imran itu. Quran surah ketiga ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takwa lagi. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan cara yang benar. Pakai perisainya dengan benar. Supaya jaga maksiat selama hidup, jangan kerjakan maksiat. Jauhi. Kamu punya perisai. Baik, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai nanti kamu wafat. Artinya jaga sampai kamu wafat. Jangan sampai wafat kecuali menjadi muslim yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Muslim yang benar. Apa ciri muslim yang benar? Tadi takwa. Dia bisa menahan dirinya dari segala yang dilarang. Bagaimana bisa mendapatkan semua itu dengan perisai yang hebat tadi? Menjalankan siam dengan cara yang benar. Ini poinnya. Karena itu, jangan heran ketika ada ulama mendefinisikan meningkatkan takwa, di antara definisinya meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat? Baik. Kalau sudah paham sampai sini, jadi satu, ya, indikator keberhasilan puasa seseorang bisa dilihat dari sejauh mana dia mendapatkan perisai yang memelihara dirinya dari segala perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu diungkapkan dengan kalimat ini, la'allakum tattaqun. Satu, sudah kita tuntaskan indikator keberhasilan siam Ramadan, diraihnya perisai takwa oleh seorang yang berpuasa yang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Baik, sekarang kita buat ya persamaan terbalik. Lawan. Teman-teman sekalian, bukankah Allah menciptakan segala hal di alam ini berpasangan? Ya, dan untuk memberikan bukti kepada kita hanya Allah yang tak punya pasangan. Ini bisa ditemukan dalam Al-Quran surah ke-51. Adz-Dzariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala hal aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar, ingat, mengerti hanya Allah yang tidak punya pasangan. Karena itu Allah menyifati dirinya dengan ahad. Ya. Quran surah ke-112 ayat pertama, qul huwallahu ahad. Hanya Allah yang esa, satu-satunya. Tidak ada duanya, tidak ada sekutu, tidak ada pasangan baginya. Makhluk berbeda. Karena itu lawan dari makhluk, Khaliq. Allah menyebut dirinya dengan Khaliq. Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Dan ingatlah, pelajari ketika Rabbmu Muhammad SAW berfirman, menyampaikan pada semua malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Saya, kata Allah, Khaliq, saya pencipta. Kita makhluk. Ya, karena makhluk, masuklah dalam hukum tadi di sini. Ya, ada pasangan. Manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Hewan, ada jantan, ada betina. Tumbuhan, ada benang sari, ada putih. Ya, nuansa alam, ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Baik, demikian sifat. Ada baik, pasti ada lawannya buruk. Nih, ada soleh, ada salah. Kalau kita mau turunkan baik, tetap ada lawan juga. Turunan dari baik ini, ada jujur misalnya, teman-teman sekalian. Ada lawannya juga, dusta. Ya, Anda mau katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap dusta akan ditemukan. Dan pasangannya apa? Jujur. Dusta diciptakan untuk menjadi katalis supaya jujur itu nampak. Baik, sabar di sini. Ya, di sini ada marah yang tidak terkontrol. Ya. Di sini ada rendah hati misalnya, di sini ada sombong, selalu berpasangan. Nah, sekarang kembalikan pada kaidah tadi. Karena orang puasa dan puasanya benar ditunaikan memiliki perisai ini, dan perisai ini bisa menghambat maksiat yang datang, tolak. Sehingga pelaku maksiat itu tidak punya peluang, teman-teman sekalian, untuk bisa menembus ini. Perbuatan maksiat, ya, bisikan maksiat, sifat dan sikap maksiat tidak akan bisa menembus orang yang taat yang memiliki perisai takwa. Karena maksiat membawa ini, sifat-sifat buruk, dan ini tidak tembus. Kalau sudah tidak tembus, maka konsekuensinya yang ini akan naik lawannya. Pasti akan naik. Sederhana prakteknya. Kalau kita mau turunkan begini,
Orang kalau ingin jadi orang baik, sederhana kaidah Qurannya, tinggalkan perbuatan buruk. Bukankah kalau nggak ada dusta, artinya tinggal jujurnya? Bukankah kalau tidak ada marah, artinya tinggal sabarnya? Ya, prakteknya juga sangat bisa kita analisis. Orang yang tidak pernah berkata kotor, karena tidak ada kosakata kotor, kan artinya dia tinggal punya kosakata yang baik saja. Karena itu orang-orang baik, kenapa nggak sanggup berkata kotor? Karena nggak punya kosakata kotor. Sebaliknya, orang yang kata-katanya kotor, kenapa keluar kotor? Karena pulsa kebaikannya nggak ada. Kuotanya habis. Dia belum isi pulsa lagi, isi pulsa kebaikannya belum muncul, sehingga nggak keluar. Ya, mohon maaf nih, kalangan golongan tertentu misalnya yang senantiasa berbuat maksiat, tindakannya kasar, kan susah berkata yang baik. Karena nggak punya cadangan, nggak punya stok kebaikan. Sebaliknya, kiai, ulama, habib, ustadz, susah berkata yang kotor karena banyak yang baiknya. Sehingga yang kotornya itu nggak keluar. Jadi kalau ada seorang ustadz kata-katanya kotor misalnya, ya senang misalnya pada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, ada celaannya, ada makiannya dan sebagainya, patut dipertanyakan. Nah karena itu kita kembalikan ke sini, kaidah ini teman-teman, secara singkat, kalau yang buruknya sudah hilang, maka yang baiknya akan naik ke permukaan. Ya, karena itu sifat takwa kalau sudah punya perisai secara otomatis akan mendorong yang baik muncul ke permukaan, naik ke atas. Ya, sehingga dengan itu mudah bagi dia menunaikan segala jenis-jenis ketaatan. Inilah yang menjadikan redaksi orang takwa di Al-Quran sering disikapi dengan mudah menunaikan amal soleh. Silahkan cek. Kalimat takwa pertama ada di Quran surah kedua, ayat kedua sampai 5. Anda perhatikan betul kalimatnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran itu jangan diragukan, ya, kandungannya. Jangan diragukan seluruh informasinya. Jangan diragukan semua isinya. Dan dia akan memberikan petunjuk pada orang takwa. Siapa orang takwa dimaksud? Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang senantiasa berusaha meningkatkan imannya kepada Allah walaupun Allah belum tampak dalam pandangannya saat di dunia. Allahu Akbar. Lalu dia mudah sekali untuk meningkatkan salat dengan cara yang benar. Mudah mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mudah untuk berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mudah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, wa ma unzila min qablik, yakin dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan pada sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelum beliau. Ya, wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian mudah mendekat kepada Allah untuk meraih akhirat yang baik. Yakin dengan hisab, yakin dengan ketentuan akhirat. Tuh. Jadi orang takwa itu terbebas dari maksiat, mudah mengerjakan yang taat, bebas dari yang buruk, dekat dengan yang baik, jauh dari yang salah, dekat dengan yang saleh. Karena itulah teman-teman sekalian, ulama kita secara mudah menyimpulkan kata takwa ini dengan kalimat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kalimat itu asalnya dari sini. Dari analisis ini. Ya, kita yang awam tuh tinggal ambil aja. Sedangkan ulama kita yang belajar menggali sampai di sini. Lihat bahasanya dari sini, ambil dari sini, ketemu di sini. Kadang ngafalin tasrif dulu, ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun, ladzaka maf'ulun, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Ya, tambah ini, tambah itu, tambah 2 huruf, tambah 3 huruf. Apa manfaatnya melahirkan makna ini? Kita tinggal ambil kesimpulannya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi bagaimana mendapatkan itu secara sempurna? Ini analisisnya. Dan momentum yang paling bagus saat puasa. Untuk bisa menghadirkan nilai takwa dalam diri kita, puasa itu momentum sangat dahsyat. Makanya kalau Anda nggak serius Ramadan tahun ini, Allahu Akbar, rugi. Karena nunggunya tahun depan lagi, setahun lagi. Itu pun kalau masih hidup. Makanya manfaatkan. 4 hari ke depan teman-teman. Masih ada peluang kita untuk menjadi orang takwa. Kan kita tidak tahu kapan kita berpulang. Indah begitu berhasil kemudian wafat misalnya. Dan wafat dalam keadaan status orang takwa. Ya. Karena itu kesimpulan cepat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya diambil dari analisis ini. Ketika serius menjalankan puasanya, lahir perisai takwanya, dengan perisai ini hilang keburukan-keburukan sehingga ditinggalkan maksiat yang Allah larang, muncul kebaikan-kebaikan sehingga mudah mengerjakan kebaikan yang diperintahkan. Ini asalnya. Kalau ini sudah berhasil secara otomatis teman-teman sekalian, nih kebaikan datang,
naik, keburukan hilang, tenggelam. Maka muncul sifat baru. Ya, sifat baru. Apa sifat baru itu? Itu yang disebut dengan nama ini, at-taqwa. Sebab kalau kita mau konsisten dengan tasrif, tasrifnya berbunyi begini. Waqa yaqi wiqayatan aw waqyan. Karena itu nanti Ibnu Sidah misalnya menyebutkan asal kata takwa ini, teman-teman sekalian, tulisannya begini, waqwa katanya. Waqwa. Kemudian diganti wawunya dengan ta menjadi takwa. Ya, Al-Azhari menyebutkan begini, asalnya taqya. Ya. Kemudian karena ini asalnya waw, maka ya-nya diganti jadi waw, takwa. Kemudian alifnya menyesuaikan menjadi seperti ini. Takwa. Tapi terlepas kalau kita gali, bisa banyak referensi, bisa rumit juga. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tasrif ini, mereka semua sepakat bahwa takwa ini isim. Ismun. Dalam kaidah bahasa, ada ismun, ada musamma, itu beda. Musamma yang diberi nama, ismun, nama tersendiri, yang lahir dari satu sifat atau keadaan tertentu. Ya, asalnya, bentuknya dari waqa, yaqi, wiqayatan, waqyan. Masdarnya waqyan, wiqayah. Ketika itu kemudian ya berderivasi bahkan bertransformasi dari waqya menjadi takwa. Takwa ini menjadi nama tersendiri ketika terkumpul semua sifat-sifat tadi. Ini kalau masih berjuang, masih wiqayah tadi ini. Kita sekarang berjuang nih dalam puasa, masih wiqayah, berusaha mendapatkan perisai. Ini junnah yang disebutkan Nabi SAW. Kalau sudah dapat, ukur. Bisa meninggalkan maksiat, ya saat ini pasca puasa, maksiat kita tinggalkan semampu kita. Taat kita kerjakan semampu kita. Ketika bertahan itu semua sampai menghadap Allah, maka sifat yang dihasilkan tadi membentuk kepribadian. Senang ibadah, meninggalkan segala yang salah. Sifat itu namanya, isimnya takwa. Takwa itu kumpulan kebaikan. Nama baru dari sebuah kumpulan kebaikan yang dihasilkan dari perjuangan panjang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada yang menyebut takwa sebagai puncak kebaikan. Jadi kalau Anda ingin berikan sifat jujur, rendah hati, sabar, dan seterusnya, itu puncak kebaikannya, kumpulan dari semuanya disebut takwa. Karena itulah Rasulullah SAW disebut orang paling takwa di muka bumi, karena beliau mengumpulkan puncak kebaikan yang umumnya mustahil atau sangat sulit diraih oleh seorang manusia. Puncaknya mengerucut pada pribadi Rasulullah SAW sehingga disebut teladan di Quran surah ke-33 ayat 21 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dipuji Allah di Quran surah Al-Qalam itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan puncaknya dihadiahi oleh Allah surga, diberitakan, diinformasikan sebelum wafat beliau. Ya, dengan turunnya Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar. Allahu Akbar. Bahkan diberikan nikmat di surga sampai beliau puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nah, sekarang evaluasinya sampai hari ke-26 ini, apakah sudah hadir sinyal-sinyal takwa dalam diri kita? Ayo dicek. Sudah hari ke-26. Jangan-jangan sibuk belanja. Awas. Jangan-jangan sudah mulai meninggalkan rutinitas ibadah. Al-Quran jarang dibaca lagi. Sholat malam mulai lupa. Tilawah mulai sepi. Padahal dengan kondisi apa lagi Allah harus mengatur kita supaya fokus ibadah. Sekarang di luar dibatasi. Mau keluar terbatas. Mau jalan-jalan terbatas. Perkumpulan dipersulit. Dalam konteks mempersulit ini, ya kalau kita lihat dengan iman kita, sesungguhnya bisa kita tarik sebagai peluang untuk apa? Untuk memaksimalkan ibadah yang sekarang kita tekuni. Tinggal 4 hari teman-teman. Kalau momen Ramadan ini habis, semangatnya hilang. Beda dengan hari-hari biasa. Ya, karena itu saya menyarankan pada diri pribadi, juga kita semua, manfaatkan. Tarik ini. Ya, kalau kondisi memang belum bisa keluar sekitaran rumah, belum bisa ke masjid, rumah kita maksimalkan. Alhamdulillah sebagian tempat sudah bisa ke masjid, masjid maksimalkan. I'tikaf kita malamnya sholat, ikhtiarkan sampai sinyal ini muncul. Sampai begitu buka handphone, ada gambar yang nggak bagus, Allahu Akbar. Biasanya agak lama begitu kan? Lama, ada yang istighfar tapi dilihat terus, astagfirullah, astagfirullah. Ini enggak. Langsung seketika, astagfirullah, ganti.
Berarti sinyalnya sudah mulai ada. Sinyal takwa di hari ke-26. Yang dahsyat sudah mulai senang sholat sunnah. Tambah. Rajin baca Al-Quran. Jadi menunjukkan ada keberhasilan. Tinggal, karena ini sifatnya mudhari, ada taknya, jaga ini sampai kita wafat. Sehingga membawa kebanggaan saat pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apakah semua orang puasa akan mendapatkan ini? Belum tentu. Karena ternyata sebelum kalimat tattaqun ini, Allah mengawali dengan kata la'allakum. Berasal dari kata la'alla, bermakna taraji, menunjuk pada keterangan sesuatu yang bisa dicapai dengan kesungguhan, serius. Ya, seakan Allah ingin mengatakan semua orang puasa berpeluang mendapatkan nilai takwa jika ia serius menjalani tuntunan ibadah dalam puasanya. Serius salat malamnya, serius menunaikan siamnya, serius menjaga diri dari perbuatan maksiatnya, serius dia qiraah Qur'annya, tilawahnya, sampai dengan hafalannya, serius infaknya, serius zakat fitrinya. Ketika semua serius dikerjakan, punya peluang meraih ini. Tapi kalau lengah saja, asal saja, hampa makna, formalitas saja, maka besar kemungkinan belum tentu nilai itu bisa diraih. Nah, teman-teman, tinggal kita cek sampai hari ke-26 ini. Bila itu kita dapatkan, setidaknya jaga. Sampai dengan titik perjuangan itu berakhir, di puncak Ramadan, ya, insya Allah di bulan ini hari ke-30 selesai kita tunaikan, maka Allah akan berikan tanda, langsung diucapkan di lisan kita. Dan jika ini diucapkan dengan lisan yang nyaman, hati yang tentram, semangat yang luar biasa, ini menunjukkan takwa itu sudah bersemayam dalam diri kita, tinggal dijaga. Ya, dan kalimat yang Allah langsung titipkan lewat lisan kita itu langsung pula diberikan turunan ayatnya di paket ayat puasa. Dan itu yang paling dahsyat. Begitu diucapkan akan ada getaran kepada jiwa kita. Nah, pertanyaannya, apa kalimat yang dimaksudkan? Bagaimana saat kita mendapatkannya? Kapan kita mengucapkan itu? Itu yang akan kita gali pada edisi Aku Suka di hari ke-27 esok, insya Allah. Tetap di channel yang sama, YouTube Adi Hidayat Official. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sempurnakan materi kita sampai ke praktek salat Idul Fitri. Apakah di lapang, apakah di masjid, ataukah bagaimana cara menunaikan salat Idul Fitri edisi di rumah saja. Tetap bersambung bersama kami dalam tayangan program Aku Suka hingga Ramadan berakhir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima siam kita, menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jika ada yang benar dari kultum ini, maka sesungguhnya itu petunjuk Allah untuk segera kita amalkan. Jika ada yang keliru, maka itu mutlak kesalahan saya. Silahkan Anda tinggalkan dan ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik yang sekiranya membuat jiwa kita tentram, mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperluas wawasan kita untuk bisa bersikap baik dalam kehidupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.